Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunarti Yusuf dari kelas B Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses dari sistem peredaran darah pada manusia. Pernahkah kalian membayangkan sistem peredaran darah pada manusia? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka dari itu, kita harus memahami sistem peredaran darah agar bisa kita menjaganya. Nah, sebelum kita membahas sistem peredaran darah pada manusia, marilah kita mengenal organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Jantung manusia terletak dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar ini. Jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang, dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Adalah perbuatan yang sudah menyalahi norma. Yang pertama adalah serambi kiri. Yang kedua adalah serambi kanan. Yang ketiga adalah bilik kiri. Dan yang keempat adalah bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak bercampur, maka jantung mempunyai katup jantung atau sekap yang biasa disebut dengan katup jantung. Berikutnya, letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung untuk memompa darah. Jantung mengalami relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih diserambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Lalu ada pembuluh arteri pulmonalis
pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti sudah dijelaskan, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dari darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung bahan dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, dan darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen atau sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Sekian penjelasan sistem peredaran darah pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.